Intinya beliau itu bilang pokoknya nanti jenengan kalau sudah lulus SD gitu nanti sampean itu tak pondokkan gitu deh, kata ayah saya itu waktu masih sehat. Adalah kersane Gusti Allah, saya belum sampai lulus SD, saya masih kelas 5 itu ayah saya itu tiba-tiba muntah darah deh. Tiba-tiba beliau itu batuk darah. Nah, beliau batuk darah itu setelah ada kejadian di rumah itu. Jadi ketika beliau sholat subuh, terus beliau membuka pintu itu, di depan pintu itu ada garam. Nggak tahu Allahu a'lam, tapi saya nggak mau husnudon. Kalau kata orang sih itu santet deh. Kalau kata orang sih itu santet deh. Itu santet deh. Nah seperti itu. Sampai akhirnya dimulai kelas 5 SD sampai saya lulus SD. Ketika itu ayah saya kan sedang sakit-sakitnya, parah-parahnya itu deh. Jadi saya sendiri maklum dengan keadaan beliau. Jadi saya nggak berani untuk menanyakan apakah saya jadi dipondokkan atau enggak. Tapi yang jelas waktu itu sama ayah saya akhirnya saya disekolahkan di umum di SMP. Nah sekolah SMP ini deh sampai kelas 2. Jadi saya itu tidak lulus SMP. Baru kelas 2 saya sudah keluar karena waktu saya nggak jadi mondok itu, saya SMP itu sekolah pun saya sebenarnya tidak tenang karena sering kalau waktu istirahat begitu saya lari gitu pulang ke rumah karena saya takut kalau beliau itu meninggal dunia. Kalau beliau itu meninggal dunia. Tadi yang saya sampaikan, saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu tidak pernah mondok, hanya derek-derek Kiai Mawon. Bisa seperti ini, bisa mendapatkan kemudahan, terus rezeki yang berlimpah ruah, banyak saudara di mana-mana, di Panjenengan dan semuanya punya tempat yang sangat indah seperti ini, punya pondok pesantren seperti ini, punya banyak anak di sini. Itu sebenarnya semuanya saya anggap karena barokahnya dari orang tua, dari barokahnya dari saya merawat orang tua itu. Jadi ini barokahnya orang tua saya. Makanya saya sering ngiri deh sama orang-orang yang merawat orang tuanya, entah itu ibu atau ayahnya. Saya itu sangat ngiri. Makanya sampai sering lihat kalau ada orang sakit di sini, orang tua di bawah anaknya, itu saya sangat-sangat terharu sekali. Saya bangga punya suami seperti beliau yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah menunjukkan kesusahan yang di depan saya. Umi ini juga tidak punya ayah deh, sama seperti saya. Jadi kita ini ketemu sama-sama anak yatim gitu. Ya semoga saya bisa menjadi seorang suami juga seorang ayah untuk beliau ini, bisa menyayangi beliau seperti ayahnya yang menyayangi Umi Eha gitu. Ini selalu saya bilang sama beliau itu tidak cuma buat suami buat saya, tapi ayah buat saya, teman buat saya,
saudara buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam Idul Fitri ini kita mau menyajikan sebuah tontonan yang mungkin bisa menginspirasi panjenengan semuanya, menjadikan sebuah motivasi bagaimana dua orang sejoli yang buat saya itu sangat luar biasa sekali dan juga bisa menginspirasi kita, ya. Bagaimana perjalanan beliau di masa kecil sampai saat ini. Tentunya panjenengan di luar sana pastinya penasaran. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, siapakah dia? Ya, inilah dia, Abah Gus Samsudin. Sehat nggih, Pak? Sehat. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Di sini saya mau menanyakan tentang kisah panjenengan dulu di waktu panjenengan itu masih remaja ataupun bisa dibilang anak-anak. Tentunya di luar sana itu para subscriber lover itu pasti penasaran. Seorang Mbah Din, seorang Gus Samsudin itu bagaimana sih dulu kisahnya, perjalanan hidupnya. Kalau saya ini sebenarnya sih sudah tahu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi panjenengan. Yang jelas beliau berdua ini bagi saya sangat luar biasa sekali perjuangannya, ya. Dari bawah sampai beliau di atas ini sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan cerita dari beliau nanti bisa menginspirasi panjenengan semuanya. Monggo, Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Nggih. Jadi kalau saya itu lebih nyaman dipanggil Mbah Din daripada Gus Samsudin. Jadi enaknya dipanggil Mbah Din saja, biar semuanya nyaman begitu. Karena ada yang nggak nyaman kalau saya dipanggil Gus Samsudin. Jadi memang saya itu memang bukan siapa-siapa. Saya itu hanya orang kampung, hanya anak guru ngaji saja, bukan seorang anak kiai ataupun ulama. Jadi memang ya nggak pantas lah kalau saya itu dipanggil Gus, itu nggak pantas. Makanya saya lebih senang dipanggil Mbah Din. Jadi kalau ayah saya itu dari Ngawi deh. Kalau ibu saya itu aslinya Solo. Saya lahir itu di Masujidi, Lampung Utara. Masa kecil saya itu ya sama seperti masa kecil anak-anak yang lainnya lah. Ya bermain, ya belajar, ya sekolah, ya mengaji begitu. Kalau ayah saya dulu beliau mondok di pondok di Paron di Ngawi. Kalau ibu saya dari Solo, tapi beliau tidak pernah mondok. Dulu waktu kecil itu ayah saya itu sering bercerita tentang ilmu hikmah, terutama ketika beliau itu di pondok pesantren. Jadi pernah beliau itu bercerita, karena memang ayah saya itu kalau pulang ngaji gitu saya kan suka mijitin ayah saya jam 9 gitu sambil suruh nginjek gitu. Jadi kalau ngidek itu ya ngidek gitu. Itu beliau itu sering cerita. Nah, dari cerita-cerita beliau itulah membuat giroh, membuat semangat saya untuk mondok, untuk belajar ilmu hikmah. Salah satu cerita yang beliau sampaikan itu waktu beliau di pondok, waktu pembangunan masjid itu ada banyak warga yang datang. Padahal diperkirakan yang datang itu cuma sedikit, tapi ternyata yang datang itu banyak. Sehingga lurah pondok itu bingung,
Akhirnya lurah pondok itu laporanlah ke Bu Nyai. Beliau menyampaikan kalau masakannya ini kurang karena banyak warga yang datang untuk membantu membangun pondok. Akhirnya Bu Nyai itu, kata abah saya, laporanlah ke Abah Yai. Akhirnya Abah Yai itu menyuruh santrinya itu suruh ngambil wuwu tahu kan? Buat nangkap ikan itu. Iya. Terus disuruh ditaruh di siring. Siring itu kalau di sini itu got. Padahal di siring itu, di gotnya itu nggak ada airnya. Suruh naruh, ya ditaruh saja sama santrinya. Baru sebentar, sekitar 5 menit itu suruh ngambil lagi. Nah, ketika diambil itu, kata beliau itu ada banyak lelenya Itu kan buat saya kan, wah luar biasa sekali gitu. Terus pernah suatu ketika pas beliau mondok itu, waktu ayah saya mondok itu, ada anaknya lurah itu yang dipondokkan di tempat ayah saya Nah, waktu dipondokkan itu, anaknya lurah itu dijenguklah oleh orang tuanya, karena 3 bulan sekali itu kan dijenguk. Nah, waktu Pak Lurah itu, yang anaknya mondok itu, jenguk itu, kaget Pak Lurah itu, karena ngelihat anaknya di pondok itu nimba air, terus nyuci sandal kiainya begitu. Terus Pak Lurahnya itu marah. Terus beliau mendatangilah Mbah Yai. Pak Lurahnya itu bilang begini, anak saya itu tak taruhkan dek pondok sini itu bukan jadi babu loh Yi. Anak saya ini tak suruh ngaji loh, bukan jadi pembantu dek sini. Yang Mbah Yainya senyum aja. Terus beliau dengan santainya menjawab, loh saya lah tidak nyuruh anak jenengan untuk melakukan itu, anak jenengan sendiri gitu. Terus akhirnya anaknya itu dipanggil Terus ketika anaknya dipanggil di hadapan Mbah Yai, di hadapannya Pak Lurah itu, anaknya itu tanya sama bapaknya yang lurah itu, Pak, jenengan pengen saya mondok itu pengen bagaimana gitu. Ya aku pengen kamu itu di sini tuh pintar ngaji, bisa baca kitab gitu. Terus anaknya itu jawab, panjenengan itu pengen saya itu baca kitab apa, diambilkan mulai kitab hikam, kitab Sabitatun Najah, dan masih banyak yang lainnya kitab-kitab itu, kata beliau. Nah di situ beliau itu, anaknya itu yang baru ngaji di situ sekitar 1 tahun, membaca kitab hikam dan kitab-kitab kuning yang lainnya itu tanpa membaca hafal seperti itu. Dan masih banyak cerita-cerita yang apa saya sampaikan itu, sehingga membuat giro saya itu semangat untuk mondok sampai intinya beliau itu bilang, pokoknya nanti jenengan kalau sudah lulus SD gitu, nanti sampean itu tak pondokkan gitu kata ayah saya itu waktu masih sehat. Adalah kersane Gusti Allah, saya belum sampai lulus SD, saya masih kelas 5 itu, ayah saya itu tiba-tiba muntah darah tiba-tiba beliau itu batuk darah. Nah, beliau batuk darah itu setelah ada kejadian di rumah itu. Jadi ketika beliau sholat subuh, terus beliau membuka pintu itu, di depan pintu itu ada garam. Nggak tahu Allah abiswab, tapi saya nggak mau husnudon. Kalau kata orang sih itu sandat Kalau kata orang sih itu sandat Nah seperti itu, sampai akhirnya dimulai kelas 5 SD sampai saya lulus SD. Ketika itu ayah saya kan sedang sakit-sakitnya, parah-parahnya itu Jadi saya sendiri maklum dengan keadaan beliau.
Jadi saya nggak berani untuk menanyakan apakah saya jadi dipondokkan atau enggak. Tapi yang jelas waktu itu sama ayah saya akhirnya saya disekolahkan di umum di SMP. Nah, sekolah SMP ini deh sampai kelas 2. Jadi saya itu tidak lulus SMP. Baru kelas 2 saya sudah keluar karena waktu saya nggak jadi mondok itu, saya SMP itu sekolah pun saya sebenarnya tidak tenang karena sering kalau waktu istirahat begitu saya lari gitu pulang ke rumah karena saya takut kalau beliau itu meninggal dunia. Kalau beliau itu meninggal dunia. Gitu. Sedangkan di rumah waktu itu tidak ada siapa-siapa. Jadi waktu saya masih sekolah itu namanya bapak sakit kan nggak ada yang mencari nafkah deh. Sehingga ibu saya itu meminta izin kepada ayah saya untuk bekerja. Akhirnya beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Beliau merantau ke Jakarta. Begitu juga dengan kakak saya. Kakak saya waktu itu sudah selesai mondok. Waktu beliau mondok 5 tahun. Terus beliau juga bekerja begitu. Akhirnya hanya saya yang hidup berdua dengan ayah saya. Waktu itu saya hidup berdua, saya juga sambil bekerja deh. Jadi waktu itu saya kerja upahan nyangkul di sawah gitu. Itu dulu dibayar 1 kilo beras. Jadi saya berangkat kerja itu setiap pulang sekolah jam 1 itu saya berangkat ke kebun tempatnya orang Sunda namanya Mang Jeje itu. Saya ada cerita yang membuat sampai sekarang saya itu masih sedih itu. Jadi setelah saya pulang sekolah waktu SMP itu deh, saya kan nyopot sepatu terus langsung berangkat ke sawah, kerja di sawah itu. Nah waktu itu kan ayah saya tahu deh saya berangkat ke sawah itu saya belum makan. Kalau sholat saya di sawah sana. Nah padahal beli itu jalan sudah nggak bisa deh. Ketika saya sampai di sawah, saya lagi kerja itu saya ngelihat dari jauh itu ayah saya itu jadi ayah saya itu sambil bawa tongkat itu bawa nasi, ditanya itu bawa nasi. Nah nasinya itu nasi yang karena ayah saya tahu saya belum makan itu, beli itu bawa nasi itu nasi berkat itu. Malam itu kan dapat berkat itu. Nah karena saya tahu karena saya tahu itu ayah saya itu kan saya terus lari gitu datengin beliau. Terus lho Pak jenengan kok mriki gitu. Lah awak mau urung maem gitu teh. Bapakmu kan belum makan gitu kata ayah saya itu. Bahasa Indonesianya gitu. Oh nggih kula ngoten terus. Ndang maem sih gitu. Beliau bilang gitu. Nah padahal kan beliau itu jalan nggak bisa. Jadi saya tuh ngelihat dari jauh itu kan beliau itu jatuh tiba-tiba nanti. Terus kita ambil berkatnya itu, terus saya tuh mau makan di samping beliau itu. tapi nasinya itu basi deh. Namanya juga berkat kan malam. Siang bikinnya sore lah. Tapi saya kan malu, bapakku nggawa kadado gitu kan dari jauh-jauh, masa terus akhirnya ya Pak kita maem tapi aku maem tak
Di sana gitu. Terus aku ya jalan agak menjauh gitu, tak makan itu. Padahal ya bohongan teh. Padahal itu bohongan itu. Terus udah selesai, saya bilang udah selesai makan itu. Terus aku bilang sama beliau itu, akhirnya beliau pulang gitu. Akhirnya ya enggak makan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah. Itu bukan masalah nasi, ini perhatiannya itu. Terus pernah saya itu orangnya apa ya tuh ya, nggak tegaan apa gimana ya. Pernah saya itu malam itu kan, kalau di Lampung sana kan sering ada tontonan layar tancap itu teh. Ini cerita ini sering saya ceritain sama istri saya itu. Jadi saya itu nonton layar tancap tuh bareng sama anak-anak muda itu. Waktu itu sebenarnya saya nggak mau nonton, tapi waktu itu alhamdulillah ibu saya sudah pulang dari Jakarta. Intinya bapak saya itu pengen saya itu ya kayak anak yang lainnya gitulah, nggak selalu ngerawat beliau, ya boleh jalan-jalan itu. Ya itu waktu itu dikasih sangu itu 1.000. Nyoki nanti buat beli jajan gitu. Nggih ya gitu, saya berangkat nonton. Nah, dek tontonan layar tancap itu di sana sama teman-teman gitu kan, banyak anak-anak muda itu. Udah umur belasan kan deh waktu itu. Saya ngajaklah beli martabak. Tapi kalau martabak di sana itu beda karena pakai koran kayak tebel-tebel gitu. Nah setelah beli, ayo dimakan bareng-bareng, itu kan gelap, tempatnya gelap deh. Jadi waktu makan bareng-bareng itu yang itu aku kan dek gelap-gelap itu aku pura-pura makan deh. Padahal martabak itu nggak saya makan teh. Jadi tak bungkus, terus tak umpet itu. Tak masukin ke celana saya, tak masukin ke sarung saya gitu. Kenapa? Karena ya saya tahu keadaan ekonomi lagi sulit kan dari waktu itu. Terus saya itu mau makan itu nggak tega itu loh teh. Ingat bapak saya yang dari rumah gitu. Akhirnya ya ayo makan, oh enak gitu. Pura-pura yang makan dong, namanya di tempat gelap kan. Ya udah selesai ya sudah, padahal ini panas sih, tak benar tak masukin di sini. Karena untuk orang tua saya di rumah itu. Jadi ya itu deh masa kecil saya. Jadi saya itu merawat ayah saya itu 7 tahun deh. Dan yang saya bangga dari beliau itu ketika sakit itu sering senyum, sering ketawa gitu, dan nadanya memang keras. Nadanya itu banter itu loh deh. Semangatnya itu besar. Saya tanya ke beliau. Saya tanya, "Ya jenengan itu sakit seperti ini kok happy terus?" Saya tanya ke beliau begitu. Beliau menjawab, "Ya sakitnya bapak ini cuman berapa tuh, paling ini 5 tahun gitu waktu itu. Sedangkan sehat bapak ini udah 40 tahun lebih gitu. Jadi lebih banyak sehatnya bapak daripada sakitnya." Itu membuat saya itu saya sendiri sakit baru sehari gitu aja udah ngeluhnya luar biasa dulu itu. Nah, beliau sakit yang bertahun-tahun itu nggak pernah mengeluh begitu. Dan ada satu hal yang sampai sekarang itu kenapa saya itu sering ngomel ke anak-anak santri saya yang di sini itu teh, terutama anak-anak saya sendiri. Itu hanya masalah satu kalau saya ngomong itu. Selain itu saya nggak ngomong, hanya tentang masalah sholat. Karena seumur-umur saya pernah dibentak oleh ayah saya itu hanya karena satu hal, yaitu meninggalkan sholat. Jadi saya ingat waktu itu saya mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Jadi saya cari-cari kayu bakar itu di pekarangan orang itulah, di hutan itu, di alas-alas itu. Nah saya naik ke pohon itu, ada ranting gitu, kayunya kan udah kering. Nah, saya pikir itu bisa diambil. Saya naik, waktu saya ambil gini itu patah, akhirnya saya jatuh 7 meter itu.
Ini waktu itu saya patah tangan, nggak bisa jalan itu sekitar 1 minggu lah deh. Nah karena tangan saya patah, waktu itu kan saya belum ngaji fikih deh, sehingga saya pikir kalau orang nggak mandi, orang nggak bisa wudhu itu kan ya nggak bisa sholat begitu. Sehingga waktu itu ya saya nggak wudhu, saya nggak sholat. Nah pas beliau di rumah, saya tiba-tiba dipanggil deh sama beliau itu. Beliau bertanya kepada saya, apa perbedaan kamu dengan hewan itu apa gitu. Ya seperti yang sering saya sampaikan itu. Jadi intinya ya perbedaan kita dengan hewan itu hanya sholat. Terus yang memberikan kamu rezeki itu siapa? Bukan ayahmu ini gitu. Tapi yang memberikan rezeki itu Allah gitu. Sehingga dari situ itu beliau itu kalau marah tidak pernah teriak deh. Beliau itu kalau marah itu diam, terus sekali ngomong itu nandes itu ayah saya itu kalau bicara itu, tapi jarang bicara dan jarang marah. Jadi saya tahu beliau marah sama saya, dan sampai sekarang itu kalau saya nggak sholat itu seperti mendengar omongannya beliau itu masih tetap, yaitu beliau marahin saya seumur umur. Saya dimarahin oleh ayah saya itu ya hanya ketika saya tidak melakukan sholat, itu saja. Itu, dan saya rasakan apa yang saya dapatkan sekarang ini, dimulai tadi yang saya sampaikan, saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu tidak pernah mondok, hanya derek-derek Kiai Mawon. Bisa seperti ini, bisa mendapatkan kemudahan, terus rezeki yang berlimpah ruah, banyak saudara di mana-mana, di Panjenengan dan semuanya, punya tempat yang sangat indah seperti ini, punya pondok pesantren seperti ini, punya banyak anak di sini. Itu sebenarnya semuanya saya anggap karena barokahnya dari orang tua, dari barokahnya dari saya merawat orang tua itu. Jadi ini barokahnya orang tua saya. Makanya saya sering ngiri deh sama orang-orang yang merawat orang tuanya, entah itu ibu atau ayahnya. Saya itu sangat ngiri. Makanya sampai sering lihat kalau ada orang sakit di sini, orang tua dibawa anaknya, itu saya sangat-sangat terharu sekali. Masuk ke masolikin itu yang merawat orang tuanya, itu ada perasaan iri di dalam hati saya. Saya sangat senang sekali ketika ada anak yang merawat orang tuanya. Alangkah bahagianya seorang anak ketika diberi kesempatan untuk merawat orang tuanya. Makanya doa saya itu kepada Allah, semoga ibu saya itu baik ibu mertua maupun ibu saya, karena sama ibu, saya punyanya ibu, beliau juga punyanya ibu. Saya selalu berdoa semoga ibu saya itu diberi umur yang panjang sampai tua, dan kita berdua ini diberi kesempatan untuk bisa merawat ibu kita, karena nggak ada gunanya kita punya apapun dan bisa apapun kalau tidak ada orang tua. Selagi ada orang tua, berarti di situ masih ada keberkahan, masih ada kasih sayang, masih ada cinta sejati. Tapi kalau sudah nggak ada orang tua, keberkahan itu yang pertama tentu sudah tidak ada. Cinta sejati itu tentu sudah kembali kepada Allah. Jadi selagi masih ada, kita benar-benar wajib untuk membahagiakan mereka begitu. Dan sampai saat ini
amalan yang kita lakukan berdua ini teh, dari mulai kita masih merintis usaha di tempat ini dari dulu itu, berapapun hasil kita di setiap bulannya itu kita sisihkan teh untuk orang tua teh. Jadi entah ya, hanya sekitar 200 atau 300 atau berapapun lah. Jadi setiap bulan itu kita berusaha untuk menyisihkan rezeki kita untuk mertua. Ini bukan untuk sombongan ya, tetapi intinya untuk ibrah lah, untuk penyemangat untuk panjenengan semuanya. Kalau pengen rezekinya itu lancar, itu jalan utamanya itu ya kita membahagiakan orang tua kita. Nah, orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, mertua kita, dan juga guru kita, itu 3 itu. Gitu deh. Sangat luar biasa sebuah cerita dari panjenengan. Mungkin dari Umi ada yang bisa ditambahkan? Dari saya sih, saya bangga punya suami seperti beliau yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah menunjukkan kesusahan yang di depan saya. Intinya kita berdua di sini dari awal kita merintis sampai kita seperti ini, bangga ke diri kita sendiri. Sampai sekarang punya anak banyak, kasih rezeki yang lebih sama Allah. Dan tempat untuk menuntut ilmu. Kalau harus diomongi itu mungkin 1 bulan full itu sudah nggak bisa ketampung kebaikan beliau sama saya, sama keluarga saya, sama anak-anak. Begitu banyak kebaikan yang Allah kasih buat saya. Terlalu banyak hikmah yang Allah kasih buat saya. Yuk, kayak gimana pun keadaannya, saya bersyukur dengan itu semua. Dan saya tidak pernah, kalau bahasa orang Jawa, tidak pernah menggetuni apa yang sudah terjadi. Karena saya yakin beliau orang baik, beliau mampu jadi imam yang baik buat saya. Amin. Amin. Tidak ada yang lebih penting lagi buat saya selain beliau yang selalu mengajarkan saya di dalam kebaikan. Ya, intinya saya bersyukur dengan apapun yang terjadi sekarang ini, sama dengan bisa jadi saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini tidak cuman sekarang Abah itu
lagi ada apa-apanya. Semoga walaupun tidak lagi ada apa-apanya juga ya, sampean masih mau jadi saudara buat kita di sini. Amin, amin. Saudara selamanya. Amin. Umi ini juga tidak punya ayah deh, sama seperti saya. Jadi kita ini ketemu sama-sama anak yatim itu dulu itu. Ini yang membedakannya, beliau sudah merasakan punya ayah. Kalau saya kan ditinggal ayah itu masih kecil, Umur 2 tahun. jadi jangankan bisa merasakan pelukannya beliau gitu, saya wajahnya pun saya belum paham wajahnya ayah saya seperti apa. Ya semoga saya bisa menjadi seorang suami juga seorang ayah untuk beliau ini, bisa menyayangi beliau seperti ayahnya yang menyayangi Umi Eha gitu. Ini selalu saya bilang sama beliau itu tidak cuma buat suami buat saya, tapi ayah buat saya, teman buat saya, saudara buat saya. Jadi memang di sini kita itu cuma berdua. Jadi ya alhamdulillah dikasih sama Allah itu ya, walaupun di sini cuma berdua, saya tidak pernah merasakan kesulitan karena beliau sayang sama saya seperti ayah saya sayang sama saya. Amin. Gitu ya deh. Nggih, siap, Pak. Saya sangat Nanti kamu nangis malah nggih. gak jadi cerita-cerita nanti. Nggih. Terima kasih Abah untuk waktunya dan juga Umi, nggih. Baiklah, dulur-dulurku semuanya, sahabat-sahabat lover Mbah Din 2, nggih. Terima kasih atas waktu panjenengan semuanya, nggih. Ini adalah sebuah kisah dari seorang Mbah Din di masa kecil, bagaimana ketakdiman beliau terhadap orang tua, dan juga bagaimana seorang orang tua memperjuangkan seorang anaknya, nggih, agar bila mana seorang anak ini nanti bila besar benar-benar bisa bermanfaat bagi umat, nggih. Dan juga saya mengajak kepada panjenengan semuanya yang mungkin orang tua panjenengan masih sehat walafiat, sayangilah mereka, nggih. Dari ketika panjenengan membahagiakan orang tua bukan hanya tentang materi, tetapi bagaimana rasa sayang panjenengan curahkan kepada orang tua. Begitu juga saya yang dulu saya bukan siapa-siapa, nggih, alhamdulillah berkat dari bimbingan dari seorang Gus Samsudin, baru pertama kali ya saya ikut beliau selalu menginspirasi kepada saya, hormati orang tuamu, bahagiakan mereka. Akhirnya saya sungkem itu juga saya mencontoh dari beliau. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menginspirasi kepada panjenengan semuanya, bagaimana panjenengan membahagiakan orang tua dan juga takdim kepada orang tua. Karena orang tua sangat luar biasa bila mana mereka membesarkan dan juga memperjuangkan kita hanya untuk mencari sesuap nasi. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dan juga kita tontonkan kepada panjenengan semuanya. Mungkin nanti ditunggu video-video dari kami. Jika panjenengan penasaran dengan kisah seorang Gus Samsudin, mungkin panjenengan bisa komen di bawah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya dan juga Mbah Din dan juga Umi Eha mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.